Hai Bapak dan Ibu sekalian, selamat siang, selamat sore untuk Bapak dan Ibu guru yang berada di waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Apa kabar semuanya? Bisa dituliskan di kolom komentar ya, karena ini kita banyak sekali pesertanya. Jadi kita berinteraksinya secara nggak asinkronus juga sih ya Bapak Ibu ya, tapi kita bisa berinteraksi melalui kolom komentar. Senang sekali nih sudah saya sambil membaca baik semuanya, kemudian salam sehat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, dan kita secara resmi akan memulai Lokakarya ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Widdarmono dan saya dari tim Zenius untuk Guru. Dan Zenius ini bukan lokakarya pertama ya Bapak Ibu di tahun 2001 ini. Kita sudah mengadakan beberapa kegiatan di 2 minggu yang lalu, tetapi ini adalah pertama kalinya kita mengadakan lokakarya yang sebesar ini. Untuk Bapak dan Ibu guru sekalian yang berada di Zoom, itu bisa terlihat ya bahwa maksimum kapasitasnya 1.000 orang, semua sudah hadir di sini dan tentunya bisa berinteraksi dengan langsung. Sementara itu juga tentunya ingin menyapa Bapak dan Ibu guru sekalian yang berada di kanal YouTube yang tentunya tetap dapat mengikuti Lokakarya ini, tetap dapat berinteraksi juga dengan dukungan dari tim Zenius yang lain yang hadir baik di Zoom maupun di YouTube, dan kita akan bersama-sama belajar dan berbagi cerita, berbagi strategi selama 1 minggu ke depan ini. Saya share screen ya Bapak Ibu ya, semoga bisa terlihat dengan nyaman. Lagi-lagi jika Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan atau ada keluhan tidak terdengar suaranya, boleh untuk langsung nanti ke kolom komentar, dan nanti tim Zenius akan membantu Bapak dan Ibu sekalian atau mengkomunikasikan juga kepada tim teknis yang ada di Zoom. Oke, saya akan share screen. Semoga sudah makan siang semua ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Iya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini tentunya menjadi lokakarya yang sangat seru, kami juga ini. Dan tema yang diusung kali ini adalah menjadi guru cerdik ya di dalam era pendidikan dinamis. Dan 1 minggu kita akan bersama-sama Bapak Ibu, dan sesi pertama di siang hari ini sebetulnya adalah seperti briefing ya Bapak Ibu ya, kita menyamakan persepsi, kita sama-sama mengenali apa sih yang dimaksud dengan guru cerdik ini, kemudian juga kita saling tahu di antara 32.000 guru-guru teman-teman rekan-rekan sejawat yang lain itu berasal dari mana sih, mereka mengajar di mana, sehingga di dalam proses pembelajaran, kemudian juga diskusi yang nantinya akan dilakukan melalui Google Classroom, itu Bapak dan Ibu bisa lebih saling mengenal satu sama lain. Ya, dan sebelum itu kita akan berkenalan terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu yang mengikuti dari smartphone juga bisa untuk diganti ke browser ya Bapak Ibu ya, kemudian ke menti.com, kemudian dimasukkan kode ini 5586421 Bapak Ibu. 5586421. Oke, saya sambil stop share dan kita akan berjumpa di mentinya ya Bapak Ibu ya. 5586421. Ups. Oh, sudah. Bapak Ibu terdengar suara saya? Atau suara musiknya terdengar baikkah?
Suara musiknya aman kah Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, baik. Saya akan share screen kembali. Ini sudah ramai ya. Baiklah, kita akan mulai ya Bapak Ibu. Kita mulai dengan, ini musiknya terdengar nggak ya Bapak Ibu ya? Oke, musiknya tidak terdengar. Terima kasih Mbak. Sekarang terdengarkah? Tapi suara saya terdengar nggak ya Bapak Ibu ya? Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya, kegiatan di siang hari ini. Mulai dengan pertanyaan yang mudah dulu. Ini pertanyaan untuk berkenalan, tapi moga-moga kita juga di dalam proses itu bisa have fun juga Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan mulai pertanyaan yang pertama. Ada berapa hari di bulan Februari 2021 ya Bapak Ibu ya? 2021 ada berapa hari di bulan Februari? Ayo silahkan, ada 15 detik lagi bisa dimasukkan pertanyaannya, dimasukkan jawabannya, maaf. Oke, ada 3, 2, 1. Silahkan. Nah, coba kita lihat. Ini, ya, hayo Bapak Ibu, ada yang 7 hari, ada yang 30 hari. Nah, ini jawabannya tentu 28 hari ya. Februari 2021 itu kalau dibagi 4 tidak bisa Bapak Ibu. Dan tentunya kita tahu kalau tahun kabisat itu 28 hari ya, dan 29 hari maaf. Tetapi di bulan Februari ini 2021 28 hari. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini masih juga kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya, stretching dulu ya. Coba kita akan lihat. Oke. Kok langsung ke pertanyaan kedua? Oke. Bagaimana ini? Oke, iya. Ada berapa hari di bulan Februari 2020? Tadi kita sudah melihat ke tahun ini, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat di tahun kemarin, ya, tahun yang berbeda, tahun di mana kita harus menjadi guru yang cerdik. Itu berapa hari di bulan Februari 2020? Silakan. 5 detik lagi. Oke. Berapa nih? Semoga nggak ada yang menjawab 7 ya, Bapak Ibu ya. Ini ada yang menyebutkan namanya 1.800 tuh apa, Bapak Ibu ya? Jawaban yang benar adalah 28 hari tentu ya, Bapak Ibu. Di Februari 2020 juga bukan tahun kabisat, jadi harinya ada 28 hari. Oke, udah panas ya, moga-moga ya Bapak Ibu ya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Nah, selanjutnya kita akan bermain matematika. Satu pertanyaan. Iya. Oke. Ini waktunya lebih panjang Bapak Ibu karena ini main angka. Mari silahkan, boleh pakai kalkulator, boleh pakai jari tangan, boleh pinjem jari tangan ke tetangga juga nggak apa-apa, atau orang-orang yang ada di rumah juga. Ini berapa jumlahnya Bapak Ibu? Silahkan. Ini waktunya agak lama ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menghitung. Wah, ini saking serunya teman-teman yang di Zoom, ada juga yang mencoret-coret layarnya ya, seperti kita terbiasa mengajar mungkin ya Bapak Ibu ya, tapi di sini kita memasukkan jawabannya ke menti.com. Silakan. Mari. Masih ada 15 detik lagi Bapak Ibu. Iya.
Mari, berapa ini? Jawaban yang benar adalah, berapa guru yang matematika di sini? Ya, 35.714 ya. Jawaban yang benar adalah, ini di saya agak lagging juga nih Bapak Ibu. Jadi masih loading. Oke. 35.714 jawaban yang benar ya Bapak Ibu ya. Ini menarik, ada yang menjawab 84.000, ada yang menjawab 1.000 ya, tetapi jumlah yang benar adalah 35.714. Pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Oke. Ada 3 pertanyaan lagi. Mari kembali ke telepon kita. Pulau Halmahera terletak di provinsi apa? Bapak dan Ibu silahkan untuk memasukkan jawabannya. Mari kita tes geografi ya. Kalau tadi sudah matematika, sekarang kita ilmu IPS. Siapakah yang tahu atau mungkin sering mendengar namanya atau mungkin nama provinsinya sudah berubah? Ya, sebentar lagi ini jawabannya adalah Maluku Utara ya. Ini kok nyasar, ada yang NTT, NTB, ada Ambon. Ambon nama kota ya Bapak Ibu ya. Ambon adalah bagian dari provinsi Maluku, bukan Maluku Utara ya. Jadi Pulau Halmahera itu adalah pulau yang terletak di Provinsi Maluku Utara ya. Ini pemekaran dari Provinsi Maluku, teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, next, pertanyaan kelima. Oke, kita next ya, Bapak Ibu. Pertanyaan lagi ini agak ada sejarahnya ya. Pertanyaan jangan dulu, kita mau ke pertanyaan kelima. Bagaimana ini? Ya, pertanyaan kelima. Sebentar ya Bapak Ibu, ini agak loading sepertinya. Oke. Di provinsi apakah Bapak Soekarno dilahirkan? Di provinsi apakah Bapak Soekarno dilahirkan? Silakan. Ini juga waktunya 30 detik ya. 10 detik lagi. Iya, di provinsi apa? Pak Soekarno dilahirkan di Jawa Timur ya, Blitar. Beliau lahirnya di Surabaya, dimakamkan di Blitar, betul, dan semuanya Blitar pun Surabaya itu provinsinya Jawa Timur. Ya ini masih ada yang oh ini kayaknya waktunya mungkin ya Bapak dan Ibu yang ada di YouTube ini menjawabnya Maluku Utara mungkin. Nggak apa-apa Bapak Ibu, semoga lebih lancar secara teknis. Selanjutnya pertanyaan terakhir. Kita akan lihat. Ya, pertanyaan terakhir. Ups. Bukan ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ini agak stuck sepertinya. Oke, kita akan akhiri dulu saja sesi Menti ini dan kita akan kembali ke slide kita. Saya akan mencari cara bagaimana bisa stop presentasi ini ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya. Oke.
Ya, baik Bapak Ibu, saya akan pakai headphone kembali supaya suaranya bisa terdengar lebih jelas dan kita bisa fokus ke Iya, jadi mengapa saya tadi bertanya banyak hal ke Bapak dan Ibu sekalian? Karena Bapak Ibu di sini ingin berkenalan, ingin memperkenalkan mungkin siapa saja yang ada di sini. Ya, jadi hadir bersama kita yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Lokakarya Guru Cerdik dalam era pembelajaran dinamis ini ada 35.714 ibu dan bapak guru. Ya, jadi banyak sekali teman-teman baru mungkin dari bapak dan ibu sekalian, ada juga yang menghadiri dengan rekan-rekan yang mengajar di sekolah yang sama atau rekan-rekan kuliah ya yang kemudian mengajar di sekolah yang berbeda-beda, tetapi kita menjadi bagian dari komunitas yang lebih besar lagi, 35.000 total orang di sini. Maka jika ada Bapak dan Ibu sekalian yang teman-temannya kayaknya kok masih bingung atau belum ada yang hadir, ada yang belum hadir, bisa diajak juga dibagikan linknya untuk bisa mengikuti dari tautan YouTube yang ada. Nah, dari mana saja kita berada, Bapak Ibu ya? Jadi di sini kita melihat bahwa semua provinsi itu ada perwakilannya. Ini kalau pemilihan Putri Indonesia sudah lengkap ya, provinsi yang paling baru pun provinsi yang lama, yang dari awal itu semua ada perwakilannya. Dan ini sangat menarik untuk nanti mendengar cerita dan respon Bapak Ibu sekalian di kegiatan yang ada di Google Classroom di dalam bagian dari Lokakarya ini. Karena tentu nanti cerita Bapak dan Ibu sekalian yang mengajar di Blitar misalnya akan berbeda dengan cerita dari teman-teman yang mengajar di Jakarta Timur pun akan berbeda dengan Bapak dan Ibu yang ada dari Pulau Halmahera, juga dari Kalimantan Utara. Ini provinsi paling baru, ada 181 orang ya. Nah, tapi Bapak Ibu serunya adalah di sini kalau kita lihat ya bahwa saya clear screen dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang lebih clear. Ya, jadi kalau di sini kita lihat, nih Mbak Amanda kok salah ya naruh pinnya, itu ada yang di Malaysia, lalu ada juga yang di ujungnya Malaysia, yaitu Singapura. Nggak salah Bapak Ibu, karena hadir bersama kita juga ada 4 orang guru yang mengajar di sekolah Indonesia di luar negeri. Ya, jadi ada perwakilan dari Bapak dan Ibu guru sekalian yang mengajar di sekolah Indonesia di Kota Kinabalu. Kemudian juga ada yang mengajar di sekolah Indonesia di Singapura, dan yang lebih seru lagi itu adalah ada yang mengajar di Jeddah, Bapak Ibu, di sekolah Indonesia Saudi Arabia. Ya, mungkin nanti kita bisa berkenalan ketika semuanya tergabung di Google Classroom, melakukan diskusi dengan aktif, ya, atau juga melalui kolom komentar baik di YouTube maupun di Zoom ini. Nah, total yang paling banyak tuh yang mana sih Bapak Ibu provinsinya? Saya mulai dari yang paling sedikit dulu ya. Jadi 36 pendidik, 36 Bapak dan Ibu guru yang berasal dari Maluku Utara boleh kalau ada di Zoom untuk mengetik halo di kolom komentar ya, pun juga di YouTube bisa mengetik halo. Ada 36 Bapak dan Ibu guru, senang sekali, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga suatu hari kita bisa berjumpa secara tatap muka ya Bu ya, Pak, jadi tidak sekarang kita sudah kenalan via daring dan kita bisa berkumpul atau ya saling melakukan pembelajaran ya, belajar dari satu sama lain melalui tatap muka. Dan paling ramai Bapak Ibu, paling ramai itu adalah dari provinsi di mana Pak Soekarno dilahirkan. Ada lebih dari 5.500 orang yang berada di Jawa Timur ya. Halo, bisa halo juga Bapak dan Ibu sekalian yang berasal dari Jawa Timur, nih paling ramai dan nggak jauh ya sebetulnya. Wah, ini anotasinya seru sekali. Saya hilangkan dulu ya Bapak Ibu supaya jelas. Ya, jadi ini
Ini menariknya pandemi, Bapak Ibu. Tentu pandemi ini tidak menyenangkan ya, banyak hal yang harus berubah, maka kita harus menjadi guru yang cerdik, Bapak Ibu. Tetapi juga ini membuat kami yang di dunia pendidikan pun juga Bapak dan Ibu menjadi semakin naik kelas ya. Kita tidak mungkin bisa semuanya berkumpul di sini tanpa adanya keharusan untuk melakukan pelatihan guru, melakukan lokakarya, melakukan pengajaran melalui teknologi ya. Indahnya teknologi itu di sini Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk ke, saya akan memastikan semuanya clear dan oke. Ya, Bapak Ibu mohon untuk tidak mencoret-coret ya, karena tentunya akan mengganggu visual yang ada. Terima kasih untuk admin yang telah membantu. Nah, kemudian breakdown-nya Bapak Ibu ya, pembagiannya seperti ini. Jadi kami biasanya mengadakan lokakarya itu diikuti oleh guru-guru yang mengajar di tingkat SMA atau tingkat SMP, SMK ya. Terakhir kegiatan kami dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan itu juga melakukan pelatihan dengan guru-guru di tingkat SMK. Tapi menarik sekali nih Bapak Ibu ya, bahwa ada juga Bapak dan Ibu guru sekalian yang mengajar di tingkat PAUD, di tingkat TK ya, ada 458 orang. Kemudian tentunya kalau di SD yang paling ramai yaitu 14.331, SMP di 8.454, SMA 7.368 ya. Jadi banyak nih teman-temannya untuk berbagi cerita. SMK itu ada hampir 1.500 rekan-rekan sejawat ya, di mana mungkin ada yang jurusannya sama, ada yang vokasinya sama, bisa saling bertukar strategi, bertukar cerita mengenai industri yang mungkin digandeng dalam melakukan pendidikan vokasi ini. Dan kemudian ada juga Bapak dan Ibu pengawas. Hai Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya dan tentu kami sangat terbuka jika ingin dilakukan kerjasama lebih lanjut ya Bapak Ibu untuk membantu jalannya kegiatan belajar mengajar di Provinsi Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa nih, ada juga calon-calon guru S1 maupun S2. Ya, ada 100 orang, fresh graduate juga ada, Bapak Ibu dosen juga hadir di sini dan tentunya ada Bapak dan Ibu guru yang mengajar di sektor non formal di bimbel maupun di private. Baik, Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ya, boleh komenti, boleh juga langsung di kolom komentar bagaimana sih Bapak dan Ibu mendeskripsikan guru cerdik ya. Kita akan tunggu sejenak Bapak Ibu, tetapi silahkan untuk ke menti.com ya, kemudian boleh ke kodenya sama seperti yang tadi Bapak Ibu 5586421 dan boleh dituliskan ketika pertama kali mendengarkan kata-kata guru cerdik itu menurut Bapak Ibu apa sih kata sifat atau apa sih deskripsi mengenai guru cerdik ini? Silahkan. Iya, cerdik itu apa deskripsinya? Silahkan Bapak Ibu ya, untuk bisa dilakukan. Saya sambil merefresh Menti supaya tidak error lagi ya Bapak Ibu ya. Dan kita akan lihat bersama jawaban kita yang ada. Oke. Iya. Semoga bisa terlihat dengan nyaman ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Ya, saya akan share screen kembali. Sudah sukses nih Bapak Ibu. Apa sih deskripsi guru cerdik ini?
Keren, cerdas ya, tentunya pintar ya, Bapak Ibu bagus, keren, menyenangkan, kreatif, mandiri, terampil dan adaptif. Oke, ini kenapa nggak scroll ya Bapak Ibu ya? Apa mungkin kita terlalu ramai ya Bapak Ibu ya, saking hitsnya. Oh, connections lost. Oke, kita coba reload kembali. Ya, nah ini dia. Iya, boleh dibantu untuk tidak mencoret-coret ya Bapak Ibu ya. Oke, ya di sini kita lihat ini. Kok nggak jalan ya Bapak Ibu ya? Oke, di sini kita kelihatan ya, keren, mengasyikkan, mantap, bisa menggali potensi muridnya. Ini saya sangat setuju. Jadi tidak hanya mengajar tentunya, tapi mengenali. Guru yang terampil, guru yang adaptif, guru yang kreatif, guru yang cerdas, ya, inovatif juga, mandiri ini juga. Jadi tidak hanya ada berbagai bentuk ide, tapi ketika melakukan idenya ini juga bisa dilakukan dengan mandiri. Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke sini. Kalau kita lihat Bapak Ibu, saya sambil menghapus dulu ya coret-coretan yang ada, kembali kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di Zoom, boleh untuk tidak mencoret-coret layar yang ada ya, sehingga bisa tetap bersih untuk semua teman-teman kita bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Tadi Bapak Ibu ada yang menyampaikan kreatif, inovatif ya, dan di sini kita melihat bahwa menurut KBBI Bapak Ibu, cerdik itu apa sih? Cerdik itu cepat mengerti tentang situasi dan sebagainya ya, dan pandai mencari pemecahannya dan sebagainya. Jadi pertama ini ada beberapa layer ya Bapak Ibu, beberapa lapisan. Yang pertama adalah cepat mengerti tentang situasi. Jadi ketika melihat siswa-siswinya nggak nyaman nih, kalau saya di dalam konteks guru ya, ketika melihat siswa-siswi kok bengong, kok nggak aktif membalas WhatsApp chatnya, itu cepat mengerti bahwa oh ini kayaknya siswa saya kurang nyaman nih, siswa saya kayaknya nggak paham nih gitu. Jadi ada elemen pertama atau lapisan pertama itu adalah bahwa guru yang cerdik, guru yang cepat mengerti. Ya, kemudian yang kedua adalah guru yang pandai mencari pemecahannya dan sebagainya. Ya, jadi ketika memahami bahwa wah kayaknya ini kelas saya agak pasif ya, kelas saya sangat aktif ya untuk mencoret-coret screen karena ingin ikut belajar misalnya. Nah, saya harus pandai mencari pemecahannya. Jadi tidak hanya diam di pemahaman akan situasi, tetapi juga mencari solusinya. Atau kalau untuk Bapak dan Ibu yang waktu itu menonton film pendek Tilik ya, ada seorang Butejo yang suka bilangnya solutif. Jadi orang itu harus solutif. Ini bukan kata bahasa Indonesia yang formal ya, Bapak Ibu ya. Disclaimer dulu untuk apalagi untuk Bapak dan Ibu guru yang mengajarkan bahasa Indonesia ya. Tapi kita harus bisa menjadi orang yang solutif, tidak hanya memahami, tidak hanya mengenali permasalahannya apa, tetapi mencari pemecahannya seperti apa. Nah, kembali saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana sih seorang guru dapat menjadi lebih lincah dan lebih solutif? Kembali ke Menti, silahkan Bapak dan Ibu untuk memasukkan jawabannya. Di kolom komentar juga nggak apa-apa Bapak Ibu jika lebih mudah. Saya stop share terlebih dahulu untuk bisa berpindah ke hal yang lain. Oke, Bapak Ibu. Iya, di sini saya akan share screen. Ya, di sini kita lihat menguasai, memahami perkembangan teknologi ya, teknologi informatika. Mau terus belajar berinovasi, tentu inovasi ini menjadi hal yang tersebut-sebut ya dari tadi ya Bapak Ibu ya, tanggap terhadap perkembangan teknologi terkini ya.
Kemudian mudah beradaptasi, harus cerdik, selalu menerima masukan. Betul sekali, ini open terhadap masukan. Semangat, ya. Kemudian memperbanyak pengalaman, pelatihan, ya. Lalu betul ini mengajar dan mendidik meskipun tidak didukung oleh fasilitas yang lengkap. Jadi harus bisa kreatif ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu mau teknologinya itu adalah kertas ya, medianya atau itu teknologinya sangat high end, high tech, itu harus bisa melakukan pengajaran dengan baik ya. Ini saya tertarik karena banyak dari Bapak dan Ibu guru yang menyebutkan tools digital ya dan teknologi. Jadi tidak hanya satu saja, dan di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu bahwa teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses kita menjadi guru yang inovatif. Nah, kembali ke slide yang tadi, Bapak Ibu, di sini saya akan share hal yang lain. Saya sudah coba pisahkan, moga-moga menjadi lebih baik ya. Oke. Ya, nah di sini kita lihat guru cerdik itu apa saja deskripsinya, bagaimana seseorang bisa menjadi lebih lincah ya. Tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan banyak sekali solusi-solusi yang baik Bapak Ibu, dan di sini kita akan memperdalam beberapa hal yang saya kumpulkan dari cerita Bapak Ibu sekalian pun juga dari penelitian-penelitian yang ada ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, seorang guru yang cerdik itu memiliki empati yang besar ya Bapak Ibu. Jadi kalau tadi kita lihat definisi cerdik itu tentu harus bisa mengenali kelasnya itu seperti apa, kemudian juga seperti apa situasi siswanya, materi pembelajaran ini kayaknya cocok nih, atau ini kayaknya bisa saya modifikasi supaya lebih membumi untuk siswa-siswi saya. Empatinya itu besar, guru yang cerdik ya. Dan di sini kita lihat guru cerdik dapat memahami berbagai lapisan dari situasi yang dihadapi. Tentunya ketika kita melakukan pengajaran ya Bapak Ibu ya, di situ tidak hanya satu lapisan saja yang perlu kita perhatikan. Saya hanya mau memikirkan bagaimana materi saya bisa diterima oleh Bapak dan oleh siswa-siswi saya misalnya. Tidak bisa Bapak Ibu, kita juga harus melihat dari sisi ini siswa-siswi saya sudah siap belum ya menerima materi yang seperti ini. Saya mau melakukan ini menurut buku cetak harus dilakukan praktek pembelajaran misalnya. Nah, itu juga harus dipikirkan apakah siswa-siswa saya punya ya alat-alat yang diperlukan untuk melakukan praktek ini ya. Jadi, tentunya pemahaman dari berbagai lapisan dari situasi yang dihadapi. Ya, dan untuk melakukan itu guru cerdik memiliki empati dan keterbukaan dari sisi hati dan juga dari sisi wawasan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk bisa memahami situasi siswa, situasi kelas, situasi rombel itu diperlukan empati, diperlukan keterbukaan. Nah, ini pastinya Bapak dan Ibu sekalian juga sudah punya strateginya masing-masing bagaimana caranya untuk mengenali siswa dan siswi yang ada. Ya, ada yang punya ritual di awal semester misalnya, atau ada yang punya cara untuk japri siswanya secara rutin. Tapi saya pribadi ada beberapa pertanyaan yang sering saya pikirkan ketika melihat siswa dan siswi waktu saya mengajar di sekolah dasar waktu itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya, apa materi yang saya ajarkan kurang tepat ya. Jadi di situ saya lihat ketika siswa kok kayaknya nggak responsif, atau ketika mereka sibuk mencatat ya, atau misalnya mereka bengong aja gitu, itu saya bertanya nih materinya tepat atau tidak kepada siswa. Hal yang lain saya juga sering melihat nih ada masalah nggak ya di keluarga ya, karena tentunya
siswa dan siswi bersama dengan kita. Kalau sekarang lebih banyak mungkin Bapak dan Ibu masih melakukan PJJ ya. Kalau PTM pun itu tentunya terbatas dan hanya dengan beberapa orang siswa saja. Tapi itu akan terasa ya Bapak Ibu ketika di keluarga ada sebuah gangguan yang akhirnya mempengaruhi si Zahra ini, Dik Zahra ini untuk bisa hadir dan mengikuti pembelajaran dengan fokus ya. Kemudian juga misalnya saya suka melihat juga ekspresinya, ekspresi dari para siswa. Maka di dalam masa-masa pandemi ini, di mana pembelajaran dilakukan melalui jarak jauh, ya kita apakah menggunakan Zoom, atau menggunakan YouTube, atau menggunakan telepon, misalnya Bapak Ibu video call, itu kita bisa secara rutin berefleksi nih, siswa-siswa saya raut wajahnya aman nggak ya gitu, dan itu membuat kita sebagai seorang guru yang cerdik dapat memahami lapisan-lapisan yang beragam ini dari situasi yang kita hadapi. Bapak dan Ibu, kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, nanti akan diteruskan oleh teman-teman Zenius yang ada di YouTube pun di Zoom untuk kita diskusikan bersama-sama. Permisi minum sebentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian guru cerdik apalagi tidak takut melakukan kesalahan. Ya, dan di dalam proses ini saya ingin menyebutkan sebuah konsep yang mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu juga sudah familiar, yaitu guru sebagai peneliti atau bahasa Inggrisnya teacher as researcher. Ya, ini paling banyak didengar Bapak Ibu ketika kita sedang membicarakan sistem pendidikan yang sungguh apik dan menjadi panutan semua orang, meskipun kadang-kadang tidak relevan dengan konteks kita di Indonesia. Itu adalah sistem pendidikan di Finlandia. Ya, kenapa? Karena di sana setiap guru itu diminta untuk menggunakan atau memainkan peran, menggunakan topi sebagai peneliti, memainkan peran sebagai seorang researcher. Ya, Bapak Ibu, dan sebetulnya kalau saya boleh bandingkan, Bapak Ibu ya, dengan situasi di Indonesia itu juga sama ya, kalau mereka menulis master thesis, kita juga menuliskan skripsi ya, Bapak Ibu ya, jika mau lulus sebagai sarjana pendidikan, atau sarjana yang lain-lain juga, yang akan membawa Bapak dan Ibu kepada profesi sekarang sebagai guru, tetapi peran yang kita mainkan sebagai peneliti ini bisa kita bawa terus Bapak Ibu, sehingga kita bisa tetap menjadi guru yang cerdik. Ya, jadi kegiatan belajar mengajar itu dilihat sebagai subjek penelitian. Ya, kembali tujuannya apa dari penelitian ini? Yang pertama tentu dari kacamata itu ya kita akan menemukan metode yang paling relevan dengan peserta didik. Ya, Bapak Ibu, kacamata ini seperti apa sih? Jadi misalnya kita melakukan pengajaran nih Bapak Ibu ya. Kalau saya sebagai fasilitator ilmu saja itu saya akan memastikan bahwa ilmunya itu semua tersampaikan dengan cara apapun ya, bisa aja diketik semua panjang lebar kemudian di copy paste ke WhatsApp group ya, atau misalnya saya membacakan aja deh buku teks. Nah, itu juga sudah menjadi fasilitator atau penyampai messenger ya dari ilmu yang ada. Tetapi ketika saya menggunakan topi saya sebagai seorang peneliti, di situ saya kemudian melihat, ini ketika saya membacakan dari buku teks, kok peserta didik saya diam ya. Ketika saya copy paste ke WhatsApp group, ini ada yang nyampe, ada yang enggak, ini kok boring ya gitu. Jadi ketika kita meneliti kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan, disitulah kita tetap menjadi guru yang cerdik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di dalam proses itu tentunya kita terus belajar, kita terus berkembang menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang lebih handal lagi, guru yang lebih, ini kalau rame-rame ya Bapak Ibu kita bisa sebutkan bersama-sama guru yang lebih cerdik lagi. Ya, nah saya ingin sambil membuka kolom chat ya Bapak Ibu ya untuk melihat ini apa pertanyaan-pertanyaannya. Banyak sekali dan seru sekali ini. Oke, baik. Ya, mari kita lanjutkan. Kemudian Bapak Ibu,
prosesnya seperti apa untuk melakukan penelitian ini ya. Jadi dokumentasi, kemudian refleksi, kemudian tentu modifikasi ya. Jadi biasanya kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, itu saya suka lupa dokumentasinya. Kebetulan saya bukan orang yang sangat fasih berpindah-pindah teknologi. Jadi saya kalau misalnya di kelas bersama dengan siswa dan siswi itu saya males kayaknya pegang handphone ya, tetapi dokumentasi itu sebetulnya perlu dilakukan. Foto atau catatan ya mungkin ya seperti apa proses kegiatan belajar mengajarnya, dan dari dokumentasi itu kemudian direfleksikan ya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu baru kita modifikasi kembali dan itu muter. Jadi setelah modifikasi kembali ke dokumentasi ya. Oke, baik. Kemudian setelah itu guru cerdik itu tidak berjalan sendirian ya Bapak Ibu ya. Saya hari ini juga bersama dengan 35.000 Bapak dan Ibu guru yang lain tidak sendirian. Kenapa? Karena ada cerita dari Bapak dan Ibu yang lain juga. Ada juga teman-teman dari Zenius yang membantu untuk proses kita dari pendaftaran sampai pelaksanaan lokakarya sampai nanti di hari Sabtu ini berjalan dengan baik ya. Jadi tentu kita punya teman-teman Bapak Ibu dan guru cerdik itu memiliki teman-teman yang hebat ya. Jadi tentu kita ini bukan gibah ya Bapak Ibu ya, tapi curhat itu ya curhat dengan positif tentunya. Tujuannya apa? Yang pertama itu tentunya untuk mengeluarkan pikiran, ya, mengeluarkan emosi. Kalau saya lagi ngajar, ternyata peserta didiknya hadirnya semuanya pakai helm misalnya, atau semuanya tidur ya. Nah itu kan tentunya ada emosi kurang nyaman ya Bapak Ibu ya, yang nggak positif yang perlu saya keluarkan. Dan di situ saya curhat nih ke teman-teman hebat saya ini. Kemudian juga merapikan pemikiran sehingga terlihat titik terang. Ya, jadi dari semua keruwetan berpikir ya Bapak Ibu ya, ketika kita menghadapi masalah, apakah itu dengan administrasi mungkin atau dengan kolega kita atau dengan orang tua mungkin ya, itu ketika kita melakukan curhat itu kita bisa merapikan pikiran sehingga terlihatlah titik terangnya. Lalu juga tentu mendapatkan masukan dari teman lain. Ya, jadi ketika kita melihat pandangan-pandangan yang berbeda di dalam menghadapi sebuah masalah, disitulah kita melihat perspektif yang lain dan kemudian kita bisa melihat ini kayaknya bisa nih, solusi ini saya aplikasikan kepada situasi yang saya hadapi. Nah, serunya nih Bapak dan Ibu guru di Zenius itu juga sejak pandemi ini ya kita semakin aktif untuk berelasi dengan Bapak dan Ibu guru secara khusus, dan kita ada di grup Telegram juga Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu sekalian yang belum menjadi bagian dari grup Telegram kita, itu seru ya Bapak Ibu ya diskusinya. Jadi misalnya yang terakhir di akhir pekan kemarin itu kita membicarakan nih sebetulnya Bapak dan Ibu lebih suka kelas yang ramai atau kelas yang sepi ya. Hampir semua menjawab lebih suka kelas yang ramai. Nah, oke, kalau kelas yang ramai lalu bagaimana sih solusinya agar kelas yang ramai itu bisa tetap dijalankan atau tetap bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Jadi tidak tumpang tindih antara satu suara dengan suara lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian disitulah kita bisa saling berdiskusi, lalu tentunya mendapatkan masukan nih dari teman-teman yang mungkin mengajarnya di pantai ya, Indonesia negara kepulauan, dan unfortunately sayangnya saya posisi di Jakarta Bapak Ibu, tapi kadang-kadang berpikir asik juga ya kalau mengajar dan bekerja di pesisir karena mendapatkan matahari, kemudian ya tentunya harus hati-hati dengan airnya juga ya Bapak Ibu ya. Tapi ini mungkin ada perspektif yang berbeda, karena karakter yang berbeda. Lalu juga dengan Bapak Ibu yang mungkin tidak
lokasinya itu tidak punya dukungan infrastruktur yang memadai ya. Jadi kami kebetulan kayak saya sekarang itu bisa ada koneksi internet ya Bapak Ibu ya, sehingga bisa berinteraksi dan berjumpa dengan Bapak dan Ibu. Nah, apa kabar Bapak dan Ibu yang misalnya berada di Tojo Una-Una ya, atau mungkin di Kepulauan Natuna. Nah, di situ juga seperti apa sinyalnya, di situ bisa mendapatkan masukan untuk memastikan solusi yang akan kita aplikasikan itu sesuai. Nah, lalu guru cerdik itu juga memilih bantuan alat dengan tepat ya. Tadi banyak sekali Bapak dan Ibu guru sekalian yang menyebutkan teknologi ya, inovasi digital, kemudian juga tools, alat ya, dan betul sekali Bapak Ibu, seorang guru yang cerdik itu memilih bantuan alat dengan tepat ya. Tadi saya juga sudah sharing bahwa saya nggak seneng sebetulnya Bapak Ibu, banyak layar, depan saya ada layar, nih handphone juga ada layar, untuk melihat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, tetapi sekarang di masa ini kita harus cerdik dan pintar memilih bantuan alat ya. Di sini awalnya saya nggak pakai headphone Bapak Ibu, tapi kemudian Bu ini ngomong apa ya, nggak kedengeran suaranya begini begitu. Nah, lalu akhirnya saya memilih alat yang tepat. Jadi alat ini memang mungkin nggak nyaman ya Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu yang sekelompok dengan saya yang nggak hobi-hobi sama teknologi, tapi ini akan membantu ya. Di sini nggak perlu yang fancy kok Bapak Ibu. Saya lebih seperti Bapak Guru yang di kanan ini. Saya bermodal laptop, saya bermodal mikrofon, tapi ada juga Bapak dan Ibu yang mungkin modalnya adalah oke, ini coba ya Bapak Ibu ya, kita ini agak terlalu cepat. Saya akan exit dulu. Kita tadi masih di sini, Bapak Ibu. Iya, present. Oke, baiklah. Nah, di sini ada juga yang misalnya memerlukan lampu ya Bapak Ibu ya untuk memastikan bahwa penerangannya baik dan Bapak Ibu guru juga bisa mengajar dengan nyaman. Nah, di sini ada beberapa produk dari Zenius yang tentunya bisa menjadi pilihan untuk alat-alat yang membantu Bapak Ibu guru melakukan pengajaran. Yang pertama tentu Zenius aplikasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin beberapa juga sudah ada yang download, mengunduh aplikasi Zenius ini dan juga sudah membuat akun sesuai yang disampaikan di email kemarin. Dan di sini apa sih yang menjadi manfaat dari aplikasi Zenius ini? Yang pertama tentu menjadi referensi untuk mengajar ya. Jadi ada materi, kemudian juga ada artikel-artikel ya yang ada di atas ini bisa Bapak Ibu klik dan bisa Bapak Ibu bagikan. Kemudian juga ada jadwal mengajar ya, jadwal mengajar yang bisa digunakan dengan siswa dan siswi sehingga kurasi materi pembelajaran bisa kami bantu dari Zenius. Kemudian dari Bapak dan Ibu sekalian bisa fokus kepada pendalaman materi tersebut jika ada siswa dan siswi yang belum memahami. Nah, jika agak turun sedikit Bapak Ibu, itu ada mata pelajaran yang ditawarkan oleh Zenius ya, dan tentu ini Bapak Ibu harus mendaftar sebagai guru terlebih dahulu dan bisa diganti-ganti. Misalnya saya mengajar sejarah juga, bahasa Indonesia juga gitu. Nggak apa-apa, bisa diganti-ganti Bapak Ibu dan mata pelajarannya akan tersedia di situ. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu klik di mata pelajarannya, itu akan ada tombol WhatsApp ini, Bapak Ibu ya. Tombol WhatsApp yang pertama ada di sini itu adalah tombol WhatsApp yang bisa digunakan untuk membagikan playlist kepada siswa. Ya, apa sih yang disebut playlist? Playlist itu sebetulnya daftar ya, Bapak Ibu ya, daftar yang akan dimainkan. Nah, di sini isinya apa saja? Isinya ada video, kemudian ada kelas tatap muka, ya, kemudian juga ada latihan soal,
ada flashcard ya Bapak Ibu. Jadi di sini banyak sekali yang bisa dibagikan kepada siswa, dan kalau Bapak Ibu klik tombol ini, itu nanti akan dibagikan semuanya ya. Dan kita lihat di sini akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Guru kamu baru saja membagikan tautan Zenius ya. Nah, ini lagi-lagi harapannya kami dapat membantu Bapak Ibu sekalian dari sisi materi. Jadi Bapak Ibu tinggal share ke WhatsApp grupnya, kemudian bisa didalami dengan pertanyaan ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan waktunya untuk melakukan pendekatan personal kepada siswa satu demi satu. Ini saya sambil melihat beberapa pertanyaan yang ada ya. Di sini misalnya ada dari Ibu Maya, Ibu Maya ya, bahwa Ibu Maya bertanya kalau yang bermasalah hanya satu atau dua peserta didik saja, bagaimana cara guru menyelesaikan masalah tersebut ya? Itu bisa tentunya dilakukan pendekatan secara pribadi, Ibu Maya. Nah, pendekatan pribadi itu bisa dilakukan ketika guru memiliki waktu. Nah, itulah makanya ketika kita sebagai guru yang cerdik semuanya di sini, itu dapat memilih alat-alat yang baik ya, seperti Zenius misalnya, materinya bisa kami dukung, kemudian Bapak dan Ibu bisa fokus untuk melakukan pendekatan secara personal. Apalagi yang bisa dilakukan di aplikasi Zenius, Bapak Ibu ya. Tentu bisa juga kalau rasanya playlist ini terlalu banyak ya, nanti anak saya bosan. Atau ini kayaknya nggak relevan, ini siswa-siswi saya, maaf Bapak Ibu, sudah jago banget. Nggak perlu untuk melihat video yang ini. Nggak apa-apa, bisa juga videonya dibagikan satu persatu ya. Jadi ketika Bapak dan Ibu masuk kepada sebuah video seperti ini, itu ada WhatsApp di sini, kemudian membagikan videonya satu persatu, dan tautannya dapat dibuka dalam 24 jam. Jadi tidak perlu akun yang berbayar ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membagikan videonya, dan ini lagi-lagi harapannya membantu Bapak Ibu sekalian, guru-guru cerdik ini, sehingga bisa melakukan hal-hal yang memang Bapak dan Ibu cintai, yaitu mengajar dan berinteraksi dengan siswa. Nah, itu yang aplikasi Bapak Ibu. Ada lagi nggak ya yang bisa ditawarkan Zenius untuk Bapak dan Ibu guru sekalian? Ada juga namanya Zenius untuk guru ya, itu di guru.zenius.com, di mana di sini dinamakan adalah Zenru ya. Ini sistem manajemen interaksi Bapak Ibu ya. Jadi antara guru dengan siswa, yang ini tentunya materi Zenius semua bisa diakses dengan gratis lewat Zenru ini Bapak Ibu. Kalau di aplikasi Bapak Ibu itu mungkin ada beberapa video yang tertutup ya. Di sini kalau di Zenru semuanya bisa diakses, bisa dilihat, dan bisa dibagikan juga kepada siswa secara langsung ya. Apa saja fiturnya yang ada di Zenru ini Bapak Ibu? Yang pertama adalah membuat kelas virtual ya. Jadi tentunya ini mungkin banyak dari Bapak dan Ibu guru juga yang sudah lincah menggunakan Google Classroom. Itu kelas virtual ini seperti yang ada di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Dan kami juga menjadi mitra eksklusif dari Google Classroom, sehingga kelas ini juga bisa dihubungkan dengan Google Classroom. Jadi untuk kelas-kelas yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa tidak perlu dibuat ulang, tetapi langsung disambungkan dengan akun Bapak dan Ibu sekalian di Zenru ini. Ya, kemudian setelah itu ada juga fitur yang lain ini kalau dari sisi siswa Bapak Ibu ya. Jadi kelasnya mudah sekali, ini tinggal memasukkan kode kelas. Nanti kita akan bersama-sama masuk ke sebuah kelas di sesi yang sore malam hari ini bersama rekan saya Mbak Eka. Ya, kemudian juga setelah itu ada juga pencarian bank soal Bapak Ibu dari bank soalnya Zenius ya. Dan Zenius ini mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu sekalian juga alumni ya. Jadi sudah
lulus UTBK atau mengikuti ujian juga dengan ditemani Zenius, kami sudah 16 tahun Bapak Ibu berkarya di pendidikan, dan kami sudah makan asam garam ya kalau di bidang pendidikan yang lewat layar Bapak Ibu. Dulu kalau mau ada di layar harus memasukkan lewat CD ya, sekarang tentu bisa aplikasi, tapi di dalam proses itu kami ada 80.000 video materi dan juga ratusan ribu soal. Nah, ini semua bisa diakses dengan gratis Bapak Ibu semuanya, dan bisa dikelola dan dipilih mana yang mau diberikan kepada siswa dan siswi sebagai bagian dari pelatihan. Ya. Nah, kalau kiranya nih soalnya kurang asik nih, terlalu sulit ya, saya kadang mendapatkan masukan itu bahwa soal-soal dari Zenius kayaknya hot banget. Nah, nggak apa-apa, Bapak Ibu bisa membuat soal sendiri masing-masing juga ya. Jadi di sini sangat mudah untuk dinavigasi Bapak Ibu ya, terlebih untuk Bapak dan Ibu guru yang mungkin mengajar mata pelajaran khusus ya, Bapak Ibu guru yang mengajar di SMK, ataupun juga Bapak dan Ibu guru dosen, ini bisa digunakan sebagai layanan sistem pembelajaran, sistem manajemen interaksi guru dan siswa. Bapak Ibu ya, boleh dicoba-coba dulu sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kita semua akan ada bersama untuk menemani dan menjawab semua pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian juga laporan nilainya itu nanti bisa otomatis, Bapak Ibu. Nah, ini sangat amat time saving ya, sangat amat menghemat waktu. Jadi di Zenru ini Bapak Ibu tidak perlu mengkoreksi, terlebih ini nanti sebentar lagi, 1 bulan lagi ya, kita mau penilaian tengah semester ya Bapak Ibu. Di situ daripada Bapak Ibu menghabiskan waktu untuk mengkoreksi satu demi satu, bisa dilakukan oleh Zenru secara otomatis. Sehingga apa? Sehingga waktu yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu bisa digunakan dengan lebih baik dan lebih cerdik lagi untuk bicara dengan siswa, untuk menyiapkan makan untuk orang-orang di rumah misalnya ya. Jadi ini semua yang bisa dilakukan. Nah, lagi-lagi jika ada pertanyaan Bapak Ibu bisa untuk ditanyakan kepada kolom komentar. Di sini saya sambil melihat, dan beberapa nih sepertinya akan saya simpan juga Bapak Ibu ya, untuk kita diskusikan sepanjang minggu ini, karena ini banyak sekali yang sesuai dengan materi-materi yang nanti akan disampaikan. Ya, kemudian nih ada yang bertanya, Ibu Nelinda, saya mengajar jenjang apa? Saya dulu SD, saya SD, Bu Nelinda, dan dulu saya mengajar di kelas 4 SD. Ya, itu masih lucu, tapi sudah bisa diajak bicara juga. Nah, apa saja yang akan kita lakukan dalam 1 minggu ini ya? Mungkin ketika Bapak dan Ibu melihat materinya, dan bisa melihat juga dari pertanyaan yang ada semua, ini apakah kita bisa diskusikan juga di hari-hari ke depannya. Ya, kemudian, kok saya terpencet yang lain. Jadwalnya seperti ini, Bapak Ibu ya, dan ini tentu sudah masuk di inbox-nya Bapak Ibu sekalian, atau di WhatsApp, atau juga di grup Telegram. Ini juga akan kami sebarkan via sosial media. Tapi mohon bantuan juga ya Bapak Ibu ya, jika ada temannya yang kayaknya masih bingung, yang tahu tentang Lokakarya ini dari Bapak dan Ibu sekalian, juga boleh untuk dibantu diberitahu ya, bahwa semua informasi ini ada di sosial media Zenius, ada di Telegram Zenius. Ya, jadi topiknya seperti ini Bapak Ibu, kita akan melihat ini topik yang pertama, guru cerdiknya, kemudian juga media yang high tech high impact nanti malam bersama rekan saya, kemudian kita akan tidak tatap muka ya di hari Selasa, di hari Rabu kita akan tatap muka kembali high tech high impact, dan kemudian kita akan masuk ke low tech high impact di hari Jumat ya Bapak Ibu ya, karena tentu Indonesia tidak semua lokasi bisa melakukan pembelajaran yang high tech, dan juga tentunya ditutup di hari Sabtu, di mana harapannya kita tidak hanya mendapatkan ilmu baru, tetapi juga teman-teman yang baru dari provinsi, mungkin juga ada yang bertetangga, tapi nggak tahu sebelumnya ya. Jadi ini jadwal kami.
Nah, materinya itu atau akan dikomunikasikan dengan apa saja. Informasi pengumuman akan dikomunikasikan dengan apa. Nih banyak yang bertanya daftar hadir. Saya daftar hadirnya di mana? Akan ada di mana, Bapak Ibu? Nah, Bapak dan Ibu bisa masuk ke Telegram Guru Cerdik Zenius ya, bisa dicari Guru Cerdik Zenius. Kemudian juga bisa ke Google Classroom dengan kode yang ada di sini. Bisa difoto dulu mungkin Bapak Ibu atau di screenshot ya, nanti bisa di zoom. Dan di sini tentunya Google Classroom ini akan bisa diakses juga melalui nanti Telegram yang ada di sini. Jadi yang dihafal itu si Guru Cerdik Zenius ini saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang diperlukan? Ini kenapa tidak bisa ke back? Apa yang diperlukan? Yang pertama tentu laptop ya, Bapak Ibu ya, seminggu ke depan. Kemudian juga smartphone ya, sehingga ketika Bapak dan Ibu ingin seperti tadi melakukan menti ya, atau kemudian juga mau melihat Zenius aplikasi, nanti ada PR dari rekan saya di malam hari, itu bisa tetap mengikuti pembelajaran yang ada, lokal karya yang ada, tetapi juga bisa mengikuti dari gawai. Ya, kemudian juga pikiran yang terbuka tentunya ketika kita mendengarkan cerita, membaca komentar dari teman-teman yang lain, dan tentunya akun Zenius ini juga sudah dikomunikasikan di dalam email, tetapi saya ingin memastikan bahwa Bapak dan Ibu guru siap semuanya dengan keempat hal yang diperlukan ini. Ya, saya sambil melihat pertanyaan ini. Ada yang juga memiliki pertanyaan mengenai akun ya, apakah perlu membuat email yang baru. Email yang lama nggak apa-apa, Ibu, tetapi yang penting adalah memiliki email untuk bisa membuat akun Zenius ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pertama pastikan punya dulu ya, jadi bisa mencari Zenius di App Store atau Play Store, kemudian diunduh aplikasinya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian apa yang akan dilakukan itu masuk dengan satu metode yang tersedia. Jika sudah memiliki akun, saya menyarankan untuk masuk dengan Google, Bapak Ibu ya, itu paling mudah dan juga tentunya nanti bisa digabungkan dengan email yang Bapak Ibu miliki untuk mengakses Google Classroom ya, atau kalau Bapak Ibu belum punya bisa klik yang di bawah ya, klik daftar pada halaman bawah aplikasi. Ya, masukkan emailnya, nama lengkapnya, kemudian pastikan Bapak dan Ibu memilih guru di sini. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu memilih guru sehingga materi-materi yang ada, referensi belajar yang nanti akan Bapak Ibu terima, lalu juga informasi-informasi itu semua relevan dengan yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, kemudian juga di sini emailnya bisa dimasukkan juga alamat emailnya dan password ya, seperti kita membuat akun biasa. Yang penting itu Bapak dan Ibu guru mendaftar sebagai guru ya. Lalu bisa verifikasi nomor HP, tapi juga Bapak Ibu bisa melewati verifikasi. Ya, di sini ada jika tidak ingin dilakukan, tetapi baik adanya jika Bapak Ibu memverifikasi akunnya, sehingga ketika ingin nonton live class, ya, ketika mau share materi via WhatsApp, itu bisa dilakukan dengan mudah. Nah, kemudian memilih jenjang pendidikan, ya, tentu jurusannya ada juga, dan Bapak dan Ibu bisa sudah selesai dan terdaftar dalam aplikasi Zenius ya di sini. Jadi step by step-nya seperti itu ya Bapak Ibu untuk memiliki akun Zenius. Pastikan sebelum kegiatan kita malam hari ini, Bapak dan Ibu memiliki akun Zeniusnya, aplikasi Zeniusnya, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kita jumpa jam 6.30 WIB, 7.30 waktu Indonesia Timur, dan 8.30 ya waktu Indonesia, 7.30 waktu Indonesia Tengah, dan 8.30 waktu Indonesia Timur untuk bersama-sama kita berjumpa bersama. Bapak Ibu, pertanyaannya banyak sekali di sini. Saya akan menyimpan dan kita masih akan berjumpa. Ini masih sesi pengenalan ya Bapak Ibu ya. Ini belum dagingnya, ini masih kulit luarnya Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas bersama
semua pertanyaan-pertanyaan ini di sesi-sesi berikutnya. Ini sudah jam 2:04 di waktu Indonesia Barat, dan ini sudah terlambat, sudah melewati waktu. Sebetulnya saya harusnya sudah selesai 4 menit yang lalu, tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, ini senang sekali melihat antusiasme Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa untuk menyiapkan hatinya Bapak Ibu, pikiran yang terbuka juga, laptopnya, smartphone-nya, akun Zenius-nya, dan tentunya minuman dan kudapan yang akan menemani Bapak dan Ibu sekalian untuk berjumpa bersama kita di sore hari nanti. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa ajak teman-temannya yang belum sempat bergabung di siang sore hari ini untuk nanti malam, nanti sore kita bisa berjumpa di sesi yang kedua. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa dalam beberapa jam. Saya stop share screen ya. Boleh dipasangkan lagu, Mbak Admin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan untuk melanjutkan kegiatan. Ku rasakan hangat indah kan ku dari ini sinarmu yang terang mulai masuk dan mengusirku dari alam mimpi. Dan kini ku bergegas, segera siapkan diriku untuk mulai menjalani hari ini. Tak sabar ku temui seluruh sahabat tersenyum menyambut datangnya pagi ini. Dan ku katakan embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Siapkan dirimu untuk memulai menjalani hari ini. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Selamat pagi. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan kicau burung bernyanyi, dan kini ku siap untuk jalani hari ini. Embun membasahi dunia dan mulai mengawali hari ini. Dan ku katakan burung bernyanyi,
Film tabir senja melukis senyuman, hiasi cakrawala di hatiku, melihat dua indah bola mata di parasmu. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara bersatu untuk kau dan aku. Meskipun bintang tak temani malam, terang pun terasa kelam, ku kan setia bersamamu kasih. Insan muda di madu cinta, ingin dia selalu ada dekatmu. Tak ingin waktu terasa cepat berlalu, tiada lagi ada senja kecewa jika merdu bernada kasih dan kesejuta warna pelangi cinta bersama. Nona pipi berkata, ku inginkan dirimu jadi intan permata di hatiku. Tak perlu kau bicara, dewa dewi asmara